Dua wamen yang dilantik oleh Presiden Jokowi, apakah itu memang murni atas kepentingan transisi pemerintahan atau ada juga deal-dealan politik di dalamnya terkait dengan pilkada? Termasuk mungkinkah kemudian pemerintahan Prabowo nanti akan terus dibayang-bayangi oleh Presiden Jokowi? Saya akan perbincangkan ini bersama dengan Yunarto Wijaya. Kita temui langsung Direktur Eksekutif Carta Politika. Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya. Pak, isu bagi-bagi jabatan begitu Pak, bagaimana Pak? Enggak. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut. Saya sudah bicara dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Sudah bersama saya Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, atau lebih akrabnya disapa Mas Toto. Sehat Halo, selalu? Mbak Nilu, salam sehat, sehat-sehat. Mas Toto, bagaimana Anda melihat kekuatan Prabowo Subianto, baik itu di parlemen maupun di kabinet nantinya, di jelang transisi pemerintahan ini? Ya, sebetulnya Prabowo punya modal sangat besar ya. 58% itu tidak pernah didapatkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu head to head dengan Pak Prabowo paling mentok 55%. Pak Prabowo punya kekuatan besar dan ditambah dengan banyaknya jumlah partai juga. Yang notabene artinya kan modal dasar buat beliau membangun koalisi yang akan mengamankan parlemen di angka mayoritas mutlak. Tapi kita tahu juga dalam konteks sistem presidensial, yang namanya koalisi besar itu bisa disebut aset, bisa juga malah menjadi liabilities atau beban. Kenapa? Akhirnya akan ada politik balas budi. Efeknya adalah akan berbicara mengenai bagaimana beban ketika misalnya menyusun kabinet. Yang isinya akan ditabrakan pada dilema publik lebih menginginkan kabinet profesional untuk kepuasan publik yang lebih tinggi. Di sisi lain, tentu saja balas budi atas pertarungan pilpres harus mengakomodir lebih banyak menteri yang berasal dari kalangan parpol. Saya melihat tantangan pertama Pak Prabowo adalah pada saat penyusunan kabinet. Kita sudah mendengar akan ada upaya untuk merevisi Undang-Undang 39 2008 Kementerian Negara, jumlah 34, ada yang mengatakan sampai 40, kita tidak tahu, tapi jumlah kementeriannya kemungkinan akan diperbanyak. Ditambah. Pada titik itu, orang akan melihat bahwa memang politik dagang sapinya kuat. Yang kedua, akan ada konsekuensi ketika jumlah kementerian lebih banyak, artinya pos anggaran kepada kementerian-kementerian lain kan akan lebih kecil karena harus dibagi. Pada titik itu, prospek pencapaian dari masing-masing kementerian karena dananya lebih kecil, itu juga bisa lebih jelek gitu. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian mengelola pertarungan di antara partai-partai itu ketika berbicara mengenai bagi-bagi jatah pos menteri strategis. Oke, kalau kita sekarang lihat ada dua wamen, yang mana dua orangnya ini adalah orang sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Anda melihat itu memang bagian dari Prabowo mulai mengorkestrasi kekuatannya di kabinet nanti? Yang pertama, kalau kita bicara Thomas Djiwandono, saya masih mencoba mengerti bahwa dalam konteks menjadikan keponakannya sendiri wakil menteri keuangan, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyusunan APBN 2025 bisa sesuai dengan apa yang menjadi target utama dari janji-janji kampanye Prabowo. Yang menarik adalah ketika kemudian Sudaryono muncul menjadi wakil menteri pertanian. Ini menurut saya kayaknya tidak terkait dengan urusan bagaimana nanti postur kabinet ke depan dan bagaimana Pak Prabowo mengelola kabinetnya ke depan. Jadi urusannya domestik banget. Apa? Kemungkinan ini sepertinya terkait dengan Pilkada Jateng. Kita tahu ada 3 nama kuat. Di Pilkada Jateng dulu itu hanya 2 nama kuat dalam Kim. Ada Sudaryono, mantan asprinya Pak Prabowo, sudah bergerak di Jawa Tengah. Ada juga Ahmad Lutfi, yang jumlah spanduknya lebih banyak lagi dan orang dekatnya Pak Jokowi. Sepertinya sulit untuk membuat sebuah formula siapa yang jadi wakil. Belakangan muncul lagi nama Kaisang. Jauh lebih penting karena posisi anak presiden Pak Jokowi ya. Jadi kayaknya kok ini hanya untuk menyelesaikan kebingungan dan posisi dilematis bagaimana Kim ingin bersatu di Jawa Tengah. Anda membaca bagaimana kekuatan Prabowo, utamanya Gerindra lewat Prabowo ya,
di pilkada serentak ini? Pertama yang menurut saya harus dilihat adalah tentu saja kekuatan magnet itu ada di Gerindra. Saya yakin para calon kepala daerah ingin dalam koalisinya itu ada Gerindra. Artinya kan di backup oleh kekuasaan tertinggi bernama Presiden. Asumsinya nih ya, secara realita saya cenderung akan lebih aman dari APH, aparat penegak hukum, dan lain-lain. Itu realita politik. Tetapi ada fakta lain bahwa Gerindra ketika harusnya bisa memanfaatkan psikologi seperti ini, kadernya tidak banyak yang bagus untuk menjadi nomor satu, entah di level pilgub atau bupati wali kota. Sehingga mereka berbenturan nih ketika sebetulnya dilirik untuk menjadi pemimpin koalisi, tapi begitu ingin memasukkan nama kader, kadernya tidak banyak yang surveinya tinggi. Artinya menurut saya Gerindra harus bersikap realistis bahwa dia bisa saja bergabung dengan siapapun, bukan hanya Kim, tapi bisa juga misalnya dengan PDI Perjuangan, penguasa infrastruktur politik juga. Yang terpenting adalah koalisinya mayoritas akan menang, walaupun hanya menjadi wakil. Anda merasa Prabowo efek ini besar? Pada saat 27 November pasti akan lebih besar dibanding dibanding Jokowi. Tetapi apakah seperti akan terjadi ekstrim apa yang terjadi pada SBY? Tidak, karena Jokowi masih menempatkan dirinya dengan anaknya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, bahkan ada yang masih menganggap sebagai sosok kingmaker yang ada di belakang Prabowo Gibran. Artinya Pak Jokowi masih akan terus membayangi pemerintahan Prabowo Gibran ini? Itu berbeda. Biar bagaimanapun ketika berbicara kemampuan untuk menjadi orang yang berpengaruh dalam pemerintahan, itu bukan sekedar pesona terhadap publik. Saya tidak meyakini kok partai-partai yang selama ini menjadi loyalis Jokowi, ketika Pak Jokowi bukan lagi jadi presiden, apakah akan menempatkan Jokowi masih menjadi kingmaker? Tidak. Itulah kenapa Pak Jokowi butuh partai politik. Baru saya pengen jelaskan. Karena memang itu yang berbeda ya. Pak Jokowi kekuatan terbesarnya pada saat menjadi presiden adalah dia tidak punya dia bukan ketua umum PDI Perjuangan, tapi itu menjadi aset tersendiri sehingga membuka ruang buat dia menjadi dekat dengan partai lain. Tetapi ketika dia tidak lagi menjadi presiden, kelebihan atau kelenturan tadi itu malah menjadi kelemahan. Sekarang kekuatannya sudah hilang dengan sendirinya. Itu yang menyebabkan menurut saya ketiadaan partai yang dimiliki oleh Pak Jokowi akan jadi kelemahan. Makanya pertanyaan selanjutnya adalah isu Pak Jokowi akan jadi pemimpin di Golkar atau partai lain, itu bisa jadi sangat menarik. Oke, kita nantikan bagaimana kemudian setelah Oktober 2024 nanti. Akan banyak kejutan dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi menurut saya. Baik, Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu.